Hal sesimpel itu justru menentukan apakah seseorang akan lanjut berbelanja atau tidak. Penting untuk peduli keasian kris dengan memastikan kewajaran lokasi pemasangan kris. Silakan. Kenali nama tujuan kris sesuai dengan nama merchant dan pastikan nama yang muncul di layar handphone saat scan kris telah sesuai. Pastikan juga kesesuaian nominal dan notifikasi keberhasilan transaksi. Sudah ya, Mbak? Oke, udah masuk. Makasih ya, Mas. Ditunggu. Dalam konteks teknologi sistem pembayaran, kehati-hatian sangat diperlukan. Adukan kepada merchant apabila menemukan perbedaan nama atau nominal merchant. Mbak, Ya, sebentar. Ya, Mas. Ada yang bisa dibantu? Mbak saya mau donasi pakai kris nih. Cuma namanya kok berbeda ya? Hah? Saya coba lapor ya, Mas, ke PJP-nya. Oke. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kemudahan saat menggunakan kris. Ya, itulah tadi iklan kris dari Bank Indonesia. Terima kasih kepada Bank Indonesia selaku sponsor acara ini. Dan hadirin yang kami muliakan, tentunya marilah bersama-sama kita mulai talk show hari ini. Dan izinkan saya mengundang untuk memimpin dan memandu jalannya talk show kali ini. Moderator kita, Bapak KRT Sumari Adi Wigono, SSN, MM. Kepada Bapak KRT Sumari Adi Wigono, SSN, MM, kami persilahkan. Selamat sore. Mana suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan dan rahayu. Bapak Ibu semuanya dan adik-adik yang mungkin sebagian masih di luar, kami persilahkan untuk masuk ke dalam karena talk show akan kita segera mulai. Talk show pada sore hari ini sangat menarik ya. Kita biasanya bicara wayang itu biasanya kalau di polling itu biasanya itu penggemarnya generasi tua-tua itu ya biasanya. Tapi ini kok wayang orang untuk generasi Z ya. Generasi Z itu kira-kira umurnya ya sekarang antara ya 10 sampai 15 tahun itu udah masuk generasi Z. Dan sekarang generasi Z masuk lagi generasi Alpha dan mulai tahun 2025 ini kalau lahir 2025 sudah masukin mungkin generasi Beta itu ya. Nah, kalau yang bapak-bapak, kalau mas-mas, adik-adik yang sekarang berumur 10-15 tahun lah itulah generasi Z gitu ya. Baik, untuk sore hari ini kita akan undang narasumber kita ada 3. Yang pertama yang mungkin sudah tidak asing lagi, Bapak Jenderal Purnawirawan Yudo Margono, Panglima TNI kita. Kami persilahkan Pak Jenderal. Aplaus untuk Pak Jenderal kita. Aduh. Iya, iya. Gatot Kaca. Selamat siang, Pak. Adik, Gatot Kaca. Tetuko ya mudanya. Iya. Kami persilakan Pak duduk. Ya, yang narasumber kedua kita Bapak Purnawirawan, Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan, Bapak Bambang Sulistyo. Kami persilahkan Pak Bambang. Waduh, kalau ini bawa siapa Pak ini Pak? Oh, Sri Kandi. Selamat siang Pak. Selamat siang Dek. Dan narasumber kita yang kami persilakan Pak. Yang ketiga adalah ini pimpinan dari Barata, yang bintang tamu kita juga Mas
Teguh Kentrus Aprianto, kami persilahkan. Selamat sore Pak Yudo Margono, Pak Bambang, dan Mas Kentrus. Sesuai tema sore hari ini terkait wayang orang, yakni kiat wayang orang Barata eksis di era generasi Z, ya Pak ya. Maka untuk yang pertama kali kami persilakan untuk Mas Kentrus dulu terkait kiat-kiat apa yang dilakukan wayang orang Barata ya. Wayang orang Barata ini sejarahnya sudah 57 tahun ya, udah 50 tahun lebih itu loh. Sekarang masih eksis itu, apalagi sekarang zaman sudah berubah ya. Dulu kan generasinya sudah berubah-ubah, sekarang udah generasi Z. Itu kiat-kiat apa yang wayang orang itu tetap digemari oleh anak-anak muda sekarang? Mas Kentrus, kami persilahkan. Matur nuwun Mas Sumari. Mohon izin Bapak kayak tentara, melu tentara. Terima kasih Mas Sumari, saya sedikit ingin menjelaskan tentang wayang orang Barata yang alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Dari Barata berdiri tahun 1972. Kiat-kiat kami memang saya merasakan sangat berat sekali untuk tetap meregenerasi wayang orang Barata, tapi dengan tekad, dengan semangat yang penuh kita, wayang orang Barata saat ini sudah generasi yang ke-10. Ini generasi kita yang ke-10, Genjet ya juga, dan yang membuat bangga saya itu bahwa 80% sekarang pemain-pemain wayang orang Barata itu kelahiran Jakarta. Aplaus untuk teman-temannya ini. Yang bergaulnya di sana di luar komplek Barata tuh lulu gue. Tapi nyatanya sampai sekarang generasi Barata itu tetap eksis sampai generasi ke-10, mau dan tidak malu untuk mengembangkan dan melestarikan wayang orang di ibu kota ini ya. Jadi kiat-kiatnya memang terus kita didik terus, kita regenerasi terus anak-anak. Bahkan wayang orang Barata juga sudah punya wayang anak-anak, wayang remaja dan wayang dewasa yang biasa kita lihat di gedung wayang orang Barata. Jadi itu harus, jadi generasinya harus supaya kita berharap lestari sampai akhir zaman. Itu kiat-kiatnya seperti itu. Kalau di Barata sekarang pementasannya tiap apa Pak Kentrus? Ya tadinya zaman kejayaannya dulu setiap hari. Setiap hari. Terus sekarang seminggu sekali, setelah pandemi sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, tapi kami berharap ada pemerhati dan pendukung wayang orang Barata seperti Pak Yudo, Pak Bambang itu semoga akan kembali lagi wayang orang Barata minimal main seminggu sekali. Oh, sebulan sekali itu tiap malam apa dan tanggal berapa Pak? Setiap malam minggu, kalau tanggalnya saya lupa, nanti ada di edaran di YouTube-nya wayang orang Barata sudah dijelaskan bahwa setiap bulan, karena itu dibantu oleh Dinas Kebudayaan DKI, karena gedung wayang orang Barata di bawah naungan pemerintah DKI, jadi semuanya dibantu oleh Dinas Kebudayaan DKI. Mas Kentrus, kalau kita lihat ya generasi Z itu kan generasi ya dengan mesti ciri-cirinya paling tidak itu melek teknologi itu ya, generasi yang serba ingin cepat, terbuka, dan itu untuk menyesuaikan itu gimana Mas dari wayang orang Barata supaya dia tetap bisa masuk di generasi itu? Ya, jadi waktu pandemi melanda Indonesia, kami tidak boleh pentas ditonton penonton yang banyak gitu. Jadi kami bisa bergelaran tanpa menonton tapi disiarkan di YouTube. Caranya seperti itu supaya tombok kangen para penonton yang biasanya nonton di gedung, tapi ini nggak boleh kan karena waktu itu tidak boleh berkumpul banyak orang gitu karena pandemi itu. Akhirnya kita menyiarkan di YouTube Barata Channel ada. Jadi setiap cerita di situ udah berapa cerita udah kami share di YouTube.
Gitu. Kalau dari sisi bahasa Mas Kendus, kan orang Jakarta itu kan kalau bahasa Jawa mungkin ya tadi lo gue dan mungkin sebagian besar sudah mungkin tidak pakai bahasa Jawa. Itu kalau wayang orang barat apakah juga mungkin menyesuaikan, apakah tetap konsisten dengan tradisinya atau gimana Mas? Ya, kami tetap konsisten terhadap tradisi wayang orang klasik ya, barat bahasa Jawa. Tapi supaya penonton, saya tahu persis juga bahwa penontonnya bukan hanya orang Jawa, jadi seluruh Indonesia, bahkan kalau di YouTube itu dunia gitu ya. Jadi Barata itu ada apa namanya, supaya penonton itu tahu semuanya, itu ada naratornya. Nanti narator dengan bahasa Indonesia menceritakan cerita ini. Cerita yang akan dipergelarkan itu dengan bahasa Indonesia, tapi bukan bentuk dialog ya, tapi hanya menarasikan supaya ceritanya nanti begini gitu. Jadi salah satunya itu, dan itu tetap berdandan wayang orang atau dandan tradisi lainnya gitu. Jadi menjelaskan kepada penonton lebih dulu. Oke, baik Mas Kendus, plus untuk Mas Kendus. Baik, berikutnya Pak Jenderal, Pak Yudo Margono. Pak, ini tadi Mas Kendus ini ceritanya Barata dulu hampir tiap malam, terus seminggu sekali, terus sebulan sekali. Ini kayaknya ada penurunan yang luar biasa Pak. Ini wayang kan sebenarnya punya potensi untuk paling tidak bisa berperan untuk ketahanan negara ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak wayang orang supaya punya peran yang lebih besar dan supaya pengembangan ke depannya, dan itu Pak, menurut Pak Yudo gimana Pak ini? Terima kasih Pak Sumari. Jadi sebenarnya saya agak kiko ini karena duduk. Karena perannya Bimo Seno itu sebenarnya nggak boleh duduk. Makanya ini agak sesek ini. Nah, atau jumeneng Pak, monggo. Wis kadung Pak. Oh kadung. Jadi begini Pak Sumari, bahwa budaya ini juga merupakan kekuatan ketahanan bangsa. Ya, ketahanan bangsa tidak harus melalui TNI Polri saja, tapi juga semua masyarakat ikut berperan dalam pertahanan negara. Nah ini dari sisi budaya juga demikian, tetap kita berikan semangat melalui budaya pada masyarakat maupun para pemuda-pemuda kita. Ya, saya bergabung dengan wayang ini sebenarnya sudah yang ketiga kalinya saat ini. Yang pertama dulu tahun 2019 ketika saya Pangkoga Belhan, waktu itu gabung di Lakon Sukosono Pak ya. Kemudian waktu saya Panglima TNI, saya buat kegiatan yang sangat besar waktu itu. Dan melibatkan kurang lebih 85% pemainnya adalah TNI waktu itu, 400 orang. Dan bisa. Nah, artinya tadi yang disampaikan bahwa untuk generasi milenial bagaimana untuk majukan budaya, jadi tidak harus dengan bahasa Jawa. Kenyataannya kami TNI dari berbagai macam asal, kemudian dari berbagai macam ras bisa melaksanakan wayang orang ini. Artinya bisa ini kalau dibuat untuk generasi milenial maupun generasi Z. Nah tentunya tidak harus berbahasa Jawa, tidak harus berbahasa Jawa. Nanti kita lihat yang kita tampilkan nantinya itu akan banyak berbahasa Indonesia. Tentunya supaya masyarakat tidak bosan ataupun dengan tahu artinya dalam berbahasa tadi, mereka akan memahami lakonnya tersebut ataupun kisahnya tersebut. Pak Yudo, kok dulu kok mulai tertarik wayang itu di mana Pak sejarahnya ya. Pak? Begini Pak Sumari, jadi saya ini kan dilahirkan di desa ya. Di mana waktu itu di desa saya itu adanya hanya wayang kulit, wayang orang, ketoprak, ludruk dan sebagainya. Itu saja yang selalu, kalau paling banter bioskop itu bioskop misbar di lapangan itu. Jadi kalau gerimis langsung bubar. Nah, karena saya dari kecil diperlihatkan itu terus, lama-lama saya tertarik. Oh, bos ini sebenarnya wayang ini kok pada masyarakat kok tertarik semuanya. Akhirnya begitu saya mulai besar mendalami bahwa oh ya di dalam lakon wayang itu terkandung makna tuntunan hidup. Ya, tuntunan hidup, lakon hidup, bahwa kalau angkara murka itu pasti akan jatuh dan sebagainya ini. Nah ini akhirnya saya pelajari dan saya tertarik untuk main wayang orang. Iya, terima kasih Pak Yudo. Ternyata
beliau sangat mencintai budaya adiluhung bangsa kita, terutama wayang, dan mencintai pun tidak saat menjabat saja. Jadi waktu sekarang yang sudah purna tugas pun masih terlibat dan mau bermain menjadi wayang orang. Plus untuk Pak Yudo Margono. Ya tentunya ini juga ini Pak Sumari, bahwa saya ingin memberikan contoh pada para pemuda semuanya bahwa saya pun masih ingin melestarikan budaya kita, budaya asli Indonesia. Jangan sampai nanti ke depan wayang orang ini diambil negara barat, karena mereka juga mampu dan belajar. Gitu. Nah ini kita harus lestarikan terus budaya yang sangat bagus ini, budaya asli Indonesia ini. Pak Yudo, walaupun sudah purnawirawan dan mantan Panglima TNI, tentunya kan juga masih punya akses dan jejaring yang luas. Gimana bisa mendorong pemerintah maupun khususnya di kalangan angkatan ini bisa wayangan lagi yang besar-besaran seperti Pak Yudo gagas dulu, Pak. Gimana caranya, Pak, ini, Pak? Ya, waktu itu sempat saya laksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia di 78 titik. Waktu hari ulang tahun RI ke-78, dan nyatanya bisa. Artinya bahwa budaya wayang ini ada di mana-mana, tidak hanya di Jawa saja. Jadi mulai bahkan ada waktu itu di Malaysia, juga di luar negeri juga ada. Artinya kita memiliki wayang kulit maupun wayang orang ini hampir di semua wilayah kita ada. Sehingga kalau ini kita berdayakan semuanya, berdayakan lagi, nah ini saya yakin budaya kita akan lebih maju dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah tentunya nanti kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan ketika peresmian gerakan peduli anak sekolah, sudah saya sampaikan bahwa budaya ini juga perlu, dan perlu ada wadahnya di dalam gerakan-gerakan sosial. Nah ini kemarin sudah saya sampaikan Pak Hasim, nah mudah-mudahan ke depan bisa diwadahi dan juga menjadi gerakan-gerakan nasional untuk ketahanan bangsa. Baik, terima kasih. Plus sekali lagi untuk Pak Yudo Margono. Mudah-mudahan para pejabat kita yang sekarang lagi berkuasa, mudah-mudahan bisa meniru ya, meneladani Pak Yudo Margono untuk bisa membantu berkomitmen untuk melestarikan budaya bangsa kita yang adiluhung, khususnya wayang, dan khusus lagi wayang orang. Berikutnya kami persilakan untuk Pak Marskal Madya TNI Purnawirawan Bapak Bambang Sulistyo. Beliau ini juga selaku Ketua Umum Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Nah, sekarang gimana nih Pak Ketum Senawangi selaku bapaknya pewayangan Indonesia untuk bisa ngayomi wayang orang Barata supaya bisa lebih eksis lagi, Pak. Tidak hanya sebulan sekali, syukur bisa setiap minggu lah minimal gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sumari. Yang saya banggakan Pak Yudo Margono, Pak Teguh dari Barata, dan di sini hadir juga saya lihat tidak semua Pak Dodi nih. Wah, matur nuwun Pak Dodi, Pak Parmono, ya, terus Pak Ponden, saya mohon maaf. Terus istri saya juga datang di sini, Pak Presiden Yunima datang juga, Bu Susi Solihin hadir, matur nuwun, terima kasih. Ini ada 3 hal nih Pak Sumari. Kok iki jane jeruk makan jeruk nih. Ini Pak Sumari ini adalah salah satu pengurus Senawangi. Nah, takone kok neng kene gitu loh ya. Oke, kalau saya lihat ada 3 komponen pertanyaan ini. Ada Barata, ada Senawangi, kemudian generasi Z. Ya, saya bicara Senawangi dulu. Senawangi ini tahun kedua saya membawakan selaku ketua umum. Senawangi itu adalah satu-satunya organisasi pewayangan di Indonesia yang sudah terakreditasi oleh UNESCO. Ini berkat dari perjuangan para senior, para pendahulu kita. Saya hanya melanjutkan, itu satu. Yang kedua, wayang sudah diakui oleh UNESCO. Artinya apa di sini? Senawangi mempunyai tanggung jawab besar untuk terus bisa beraktivitas supaya apa? Kredibilitas yang sudah diakui oleh UNESCO itu tidak dilorot, tidak dicopot.
Nah, oleh karena itu mohon maklum kepada para senior, para punden, kalau terma Pak Yudo juga, Senawangi suka ngerusui itu sebabnya bukan apa-apa. Kita bersama-sama untuk mempertahankan kredibilitas dari Senawangi itu di UNESCO. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Barata. Barata ini adalah salah satu paguyuban legend wayang orang di Indonesia. Perkembangannya sudah disampaikan, tidak perlu saya ulangi. Sehingga apa? Perannya Senawangi ini kita memberikan ruang kepada Barata dan juga kepada yang berminat untuk terus melestarikan wayang orang. Ini pihak ketiga, Senawangi, Barata, pihak ketiga. Ini tiga-tiganya ini harus bekerja bersama-sama untuk terus kita melestarikan wayang orang. Kemudian ini pendapat pribadi bahwa wayang, enggak tahu itu wayang orang, wayang golek, wayang klitik, wayang krucil dan sebagainya, itu adalah bagian dari peninggalan para leluhur kita. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para leluhur yang harus kita pertahankan. Why? Kenapa? Karena itu adalah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya. Ini menurut pendapat saya. Gitu. Kemudian berkaitan dengan generasi Z. Generasi Z itu sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, kemudian sekarang ada artificial intelligence dan sebagainya. Itu semua bagi saya pribadi, pendapat saya, itu semua hanya sebagai alat. Alat untuk mempermudah bagaimana interaksi antara manusia satu dengan yang lain, antara manusia dengan alam semesta, supaya kita bisa berimbang dan terus bisa hidup bersama-sama di dalam satu perbedaan. Leluhur kita mengatakan bahwa wayang kuwi bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan. Nah, tontonan inilah yang kemudian berkaitan dengan generasi Z bisa dikembangkan. Tapi di dalamnya tuntunan tidak boleh dihilangkan, ya, tuntunannya. Artinya teknologi mau digunakan, oke, silahkan. Tata gelar dalam setiap pagelaran wayang, entah itu wayang kulit, wayang orang, wayang golek dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tetapi mesti ada pesan yang terkait dengan etika moral yang harus disampaikan oleh para pelaku seni budaya wayang ini kepada para generasi Z. Supaya apa? Mereka tidak gampang menghadapi perkembangan teknologi. Tidak berubah, yang berubah itu adalah peradabannya. Kenapa? Karena dengan teknologi pasti akan merubah peradaban. Tapi jati diri bangsa kita menurut saya ini harus tetap. Harus tetap. Nah, sempurnanya gini Pak Sum, iki aku katanya kaya kuliah iki. Ya. Jadi sempurnanya. Terus ada pertanyaan, kalau Pak Yudo saya udah beliau udah full 100% menguasai ya. Jati diri ini opo? Sudah ada leluhur kita, para pendahulu pendiri bangsa kita. Yang ada di dalam butir-butir Pancasila itulah yang cocok sebagai jati diri bangsa kita untuk terus bisa berkembang membangun negara dan bangsa ini melalui kesempurnaan jati diri di dalam butir-butir Pancasila. Pertanyaannya, boleh kok Pak Dodi mau tepuk tangan? Boleh. Orang bayar ini, ya, orang bayar. Ya, Pak Leles juga hadir, Pak Agus ya, matur nuwun ya. Nah, pertanyaannya satu, opo nek wis menguasai teknologi informasi, bisa memanfaatkan artificial intelligence, njur manusia Indonesia itu boleh tidak berketuhanan? Enggak kan? Mau teknologi kayak apa, ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah menguasai teknologi informasi, kemajuan-kemajuan dari budaya-budaya asing, opo terus Indonesia atau bangsa Indonesia boleh meninggalkan rasa kemanusiaan? Tidak. Nah, dengan gencarnya serangan budaya asing kepada budaya kita, apa terus kita meninggalkan rasa nasionalisme? No, saya pikir tidak. Ya, kemudian
berbagai macam masalah. Ini agak sensitif, ini hanya pendapat pribadi. Demokrasi kita sudah punya kok, tapi dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Itu tidak sama persis menurut saya. Ya, itu. Sehingga yang terakhir semua yang kita lakukan ini menurut para leluhur kita yang melahirkan Pancasila itu, kita ingin menjadi manusia yang berkeadilan, sejahtera bagi seluruhnya tanpa membedakan suku, agama dan golongan. Saya kira itu ya Pak. Semoga nek dawa wayangnya orang mulai nanti. Pak, itu Nah. Sinawangi kan tadi memberikan ruang ya. Gimana kalau Barata tuh bisa pentas ini tiap minggu gimana Pak? Aneh iso 3 hari sekali, ojo mau seminggu. Itu. Nah, ya, Tergantung itu, Pak. sponsornya ya Pak ya. Ada Pak Yudo, ada Pak. Oh Pak itu. Oke. Apa mana ya Pak? Oke, baik, saya kira untuk Bapak-bapak sebentar itu kami berikan kesempatan kepada penonton semuanya, terutama yang generasi Z untuk mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau mungkin disampaikan, kami persilahkan, mungkin ada harapan apa gitu tadi? Di mana ada? Oh, ini kalau Pak Leles ini generasi apa ini ya? Bisa dibantu mic-nya coba salah satu Pak Alika. Nah Pak Leles ini bukan tanya, ngeritik dia nanti ini ya. Oke. Pak Leles lama nggak wayangan ini ya? Oh, yang terus. Kami persilakan Pak Leles. Terima kasih Pak Jenderal, ini Pak Yudo ini luar biasa. Saya melihat dan teman-teman agresif juga Pak. Hanya begini Pak, wayang ini tadi Mas Kendus juga ya generasi sama saya ini. Saya ini melihatnya ini kan penontonnya sangat minil. Saya selalu ngeritik di situ penonton. Kalau bisa kerjasama dengan universitas-universitas, kita datang di kampus-kampus untuk menginformasikan wayang itu bergerak. Tanpa begitu kalau suruh ke sini agak sulit Pak. Tapi kampus pas ada acara apa, kita bikin wayangan di sana. Nah ini dengan Pak Patrison Pak, mungkin nanti bisa kerjasama. Mudah-mudahan ini bisa digerakkan karena kampus ini pendobrak juga agar supaya Indonesia lebih melek lagi Pak dari kampusnya. Ini penting sekali dan sini sebetulnya sudah upaya. Kemarin juga ada dari UI, dari berapa Pak Maskal ini juga Pak Priang Senowangi sudah sering gitu. Tapi kita datang Pak gitu. Seperti saya ini kan sekjen alumni UT dengan Pak Muldoko. Wah, siap di kampus UT umpamanya gitu Pak. Nanti kita bisa memfasilitasi dan di seluruh Indonesia ada tempat-tempat untuk gerak itu. Terima kasih. Mudah-mudahan terus jaya. Saya Ketua Paguyuban Jawa Tengah pasti gudangnya wayang Pak tempat saya. Iya. Terima Makasih kasih. Pak Leles. Oh, seharusnya warga Jawa Tengah dikerahkan sini Pak. Terus Pak, lah kita nggak disuruh gitu Pak. Oh. Baik, mungkin ada lagi dari mungkin yang anak muda. Oh, mbaknya dari mana? Mbak atau ibu-ibu ini? Ini generasi apa nih? Z atau? Kebetulan generasi Y. Oh, generasi Y. 90-an Pak. Perkenalkan nama saya Deta. Kebetulan saya juga salah satu fans Mas Kentus. Izin Mas. Izin Pak Yudo juga. Kebetulan saya warga Jawa Tengah Pak. Saya Cilacap. Dan kebetulan saya pengen nanyanya sih sebenarnya lebih ke wayang orang Barata ya Pak, karena ini kan udah generasi ke-10. Di pemain-pemain muda itu banyak ada apa ya, kayak kami ngerasa sendiri untuk teman-teman yang udah seusia kami mungkin ada titik jenuh. Nah, gimana sih motivasi dari Mas Kantos untuk teman-teman atau adik-adik yang belajar wayang dan pada saat posisi ngerasa jenuh, itu apa yang jadi motivasi terbesarnya untuk tetap mempertahankan? Karena dari kayak
saya sendiri khususnya untuk ngajak teman-teman itu kadang ya udahlah, kalau memang nggak mau ya udah berarti itu memang sudah masing-masing, karena nggak bisa memungkiri di angkatan saya pun udah banyak yang gila K-pop kayak sekarang. Nah, ini nggak mendiskreditkan bahwa kita nggak suka K-pop, enggak, cuman setidaknya karena kita budaya sendiri boleh suka K-pop tapi tidak meninggalkan budayanya sendiri. Mungkin itu sih Pak yang jadi pertanyaan, dan motivasinya buat kita yang tetap bisa saling nularin ke teman-teman yang lain untuk bisa ngajak. Mungkin itu, terima kasih. Kami silakan Mas Teguh. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Sebetulnya wayang orang Barata juga tetap terus berusaha untuk memotivasi penonton. Kejenuhan-kejenuhan itu ada, kita rubah konsepnya untuk pergelaran, setiap pergelarannya di wayang orang Barata. Contohnya seperti ini, dulu senior-senior kami kalau main wayang orang itu 4-5 jam. Nah sekarang di eranya sekarang ini, karena saya juga yakin bahwa seni itu hidup, jadi boro-boro kok 2 jam gitu, 1,5 jam udah klesetan, yang penontonnya udah jenuh gitu. Makanya kita garap 1,5 jam maksimal 2 jam, tapi tidak mengurangi benang merahnya. Terus yang kedua juga kita garapan tarinya itu karena adik-adik di Jakarta itu terkontaminasi, bukan hanya sekedar tarian Jawa, tapi ada Minang, ada itu. Karena kami sebagai seniman di Jakarta itu minimal harus menguasai 5 tarian. Kalau tidak menguasai itu hanya ngandel ke wayang tok, tidak makan saya nanti gitu. Dan karena terkontaminasi gerakan-gerakan itu, akhirnya gerakan-gerakan wayang orang itu orang melihatnya bukan gaya Solo, bukan gaya Jogja, tapi gaya Baratanya sendiri. Nanti ada tarian cantrik yang gerakannya pun bukan gerakan klasik Jawa, tapi Jawanya jelas sekali. Terus ada gerakan cakil yang biasanya cakil cuma 1, Janoko 1, ini cakilnya jadi 4 gitu kan. Itu terus memotivasi itu supaya penontonnya nggak jenuh, pemainnya juga nggak jenuh gitu. Jadi usaha-usaha wayang orang Barata sampai segitu Mbak. Makanya nanti suatu saat nonton lagi ke wayang orang Barata, ada jadwalnya nanti di YouTube-nya Barata, supaya perkembangannya Barata sampai mana lagi. Semoga semuanya pada nonton ke gedung wayang orang Barata. Tenun. Mungkin satu lagi aja, satu lagi. Oh ya, dari belakang, mungkin mic-nya Mas. Sebutin nama dan dari mana. Pak Saryanto, mic-nya. Halo Pak, selamat siang. Saya Putra. Kebetulan saya dari Gen Z ya, jadi mungkin udah boleh untuk ngasih komen. Kebetulan saya dari Manado. Saya di sini sama teman saya dari Bali. Saya udah sering juga nonton pagelaran wayang Barata udah dari pertengahan tahun 2024 lalu. Dan saya itu saya nggak mewakili Gen Z yang pada umumnya ya, tapi untuk saya sendiri karena saya hidupnya itu pindah-pindah, udah pernah ke banyak pulau di Indonesia. Saya ngeliat kalau misalnya kebudayaan Indonesia yang tidak kalau kebudayaan Indonesia itu nggak ditunjukkan secara masif, terus nggak ada acara-acaranya yang rutin, orang-orang itu pasti bakal lupa kalau misalnya kita punya kebudayaan yang kayak gini. Misalnya kayak wayang orang Barata, dan itu kan rutin ternyata dilaksanakan dan menjadi sebuah aset budaya yang sangat tidak ternilai gitu kalau misalnya dilihat dari sisi saya secara pribadi. Mungkin kalau untuk yang bisa membuat ketertarikan Gen Z lah ya, atau misalnya anak-anak muda dengan pagelaran seni seperti ini adalah dibuat marketingnya dengan lebih gimana ya istilahnya ya, lebih menarik lagi, karena kan saya tahu pertama kali itu wayang orang Barata dari Instagramnya, dan laman Instagramnya itu bisa dibilang masih agak kurang menarik. Mungkin bisa diperbaiki dari sisi itu. Terus habis itu mungkin juga gunain marketing lewat TikTok, dan itu mungkin bisa menarik lebih banyak perhatian Gen Z lagi untuk hadir di acara-acara seperti ini. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Makasih Mas. Jadi ternyata penggemar Barata ini tidak hanya orang Jawa aja, ternyata dari Bali, dari Manado juga banyak penggemar Mas. Barata Mas Teguh ini ya.
tadi ada masukan terkait perbaikan ya medsosnya yang perlu diperbaiki. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira nanti ini closing statement dulu dari Pak Yudo. Pak Yudo nanti tampil memerankan tokoh apa Pak ini Pak? Saya tokoh Bimasena. Bimasena. Ya. Bisa menyuarakan kayak apa Pak Bima? Coba Pak. Nah, jelideng kakangku. Aplaus untuk Pak Yudo. Iya, kami silakan Pak. Saya jawab Pak Lars, matur suwun. Tadi memang betul Pak, penggemarnya kalau di gedung ini memang minim. Kalau dulu waktu Pendowo Boyong yang saya selenggarakan waktu itu penuh 2 hari berturut-turut Pak, penuh karena perintah. Dan waktu itu diviralkan di seluruh Indonesia. Saya waktu itu Panglima TNI pemberitahuan TNI pemimpin ini kan sama dengan perintah Pak. Disebarkan di masyarakat, bahkan ditampilkan di seluruh wilayah Indonesia, penuh semua Pak menontonnya. Nah, ini memang sengaja saya tidak memberitahukan pada TNI yang ataupun Polri. Saya pengen melihat seberapa antusias masyarakat terhadap budaya ini. Saya pengen melihat di dalam gedung aslinya. Kalau yang lalu saya perintahkan sehingga penuh 2 hari. Nah sekarang ini kita lihat antusiasnya dengan kesadaran sendiri, tentunya dengan mungkin memang hobi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini juga sudah banyak Pak. Mungkin saran saya Pak Kendos, ke depan tidak harus di gedung seperti ini Pak. Mungkin di tengah-tengah masyarakat, saya yakin masyarakat kita masih banyak yang suka dengan tontonan wayang orang, ketoprak dan sebagainya. Mungkin di salah satu lapangan di mana gitu, nah kita tampilkan, saya yakin banyak masyarakat kita yang masih cinta dengan budaya adiluhung kita. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Berikutnya Pak Bambang. Ini Pak Yudo itu kan beliau sini kan main bersama istrinya. Kok Pak Bambang nggak ngejak Ibu? Lah itu nonton di depan. Jajak main itu loh Pak. Iya, mainnya nanti malam. Oh nanti malam. Bapak nanti memerankan tokoh apa Pak? Saya diperintah oleh Pak Yudo jadi Begawan Abioso. Oh, untung Pak nggak jadi Jagal Belowo Pak. Nanti Oh, bisa. Oh, Jagal untung nggak Belowo. tadi Balowone nanti. Tapi rada lemu iki, balawone rada kelemu. Oke, saya kira bagus sekali. Mungkin nanti ke depan bisa kita cari tempat yang lebih masyarakat mudah mengakses kegiatan ini. Pak Leles, puas? Ayo, tunggu tanggal mainnya. Ya. Nek perlu di lapangan Caruban. Ya. Nah, Pak Yudo ini dari Caruban. Matur nuwun, mudah-mudahan Senawangi Barata, kemudian para purnawirawan TNI termasuk kita terus semangat untuk melestarikan budaya Nusantara. Matur nuwun. Pak Bambang, tadi saya bilang untung nggak jadi Rojo Molo. Nanti kalau Rojo Molo sama Bilowo bisa perang tanding di sini nanti angkatan laut sama angkatan udara nanti. Yo kalah no aku ngomongnya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira semuanya sudah menunggu-nunggu pementasan beliau, ingin tahu kiprahnya beliau. Khususnya Pak Bambang ini biasanya jadi dalang wayang kulit, namun ini mungkin pertama kali ya Pak ya jadi wayang orang. 4 kali Pak. Oh, nggak pernah ngajak nonton Pak Bang. Ternyata udah 4 kali. Dan untuk Pak Yudo juga sudah beberapa kali, jadi sudah luar biasa. Beliau terlibat, mencintai, tidak sekedar mencintai, namun juga terlibat langsung ya, terlibat langsung. Ini jarang pejabat-pejabat kita, mantan pejabat kita yang terlibat langsung bahkan jadi pemain untuk wayang orang. Sehingga kalau terlibat langsung itu rasanya agak beda. Kalau hanya sekedar ngendiko, bicara, lestarikan, tapi kalau bicara apa itu bisa terlibat langsung, artinya tidak hanya secara lahir, namun juga batinnya itu merasa handar beni loh Pak. Merasa handar beni sehingga ikut ya memikirkan bagaimana wayang ini tetap eksis dan berkembang ke depannya. Ya boleh, ngendika boleh, ya toh, seneng dan sebagainya. Yang penting ku nanggap, itu loh. Oke.
Baik, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih Pak Yudo Margono, Pak Bambang Sulistyo, dan Mas Teguh. Selamat sukses dan terima kasih atas pengetahuannya, ilmunya, dan keterlibatannya dan bantuannya juga untuk pengembangan wayang ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, plus untuk narasumber kita. Demikianlah Bapak Ibu semuanya talkshow pada sore hari ini mengawali pertunjukan wayang orang yang digelar di Teater Wayang Indonesia Kautaman di Gedung Pewayangan Kautaman Taman Mini ini, yang insya Allah nanti juga acara ini akan rutin. Mudah-mudahan bisa setiap bulan, itu harapannya ya, tapi paling tidak nanti tahun ini minimal itu 6 kali, itu sudah luar biasa. Dan tadi Pak Rata juga mudah-mudahan bisa lain kesempatan bisa pentas di sini lagi. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Moderator dan juga para narasumber. Kami persilahkan, mohon tahan sebentar Pak, kita foto bersama dulu nggih. Silahkan di tengah Pak, kita foto dulu bersama. Iya, untuk tim fotografer kami persilahkan. Iya. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk talk show kita dengan tema Kiat Wayang Orang Barata eksis di era generasi Z. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Moderator dan narasumber untuk kembali untuk bersiap-siap kembali. Baik hadirin sekalian, kita akan kembali lagi sesaat lagi tentunya untuk menyaksikan pagelaran wayang orang yang dengan lakon Wirata Parwa. Untuk itu kami persilahkan untuk kepada seluruh penonton, kami persilahkan kembali untuk meninggalkan area di Teater Kautaman karena kami akan melakukan persiapan. Untuk para VVIP, silahkan kami persilahkan menunggu di area foyer. Untuk undangan yang lain kami persilahkan juga untuk meninggalkan tempat. Kita kembali lagi sesaat lagi tentunya untuk menyaksikan pagelaran wayang orang Barata dengan lakon Wirata Parwa. Terima kasih, kami persilahkan.